Hai guys, balik lagi dengan kita Kucing Hitam. Sekarang Dengan gue ini saya Afi dan sekarang ini teman saya. Malik. Nih, sekarang ini kita sedang ada di salah satu tempat wisata di daerah Bogor. Lebih tepatnya di Desa Sukamakmur. Ya betul, Desa Sukamakmur. Sukamakmur di Puncak 2 Bogor. Itu lebih tepatnya. Salah satu tempat wisata di situ. Nah, ini jadi ceritanya kita ini mau penelusuran di sini karena penasaran dengan kisah-kisah yang ada di sini nih. Ya, sejarah masa lalu yang ada di sini. Nah, terus kita cari tahu kan di Google itu cara ke tempat ini tuh gimana, buat kita lebih mudah di sininya. Nggak taunya di sini kita bisa buat cari penginapan juga kan. Kita masuk ke sini dan nah ini sekarang kita di sini dan dari awal sebenarnya kita penasaran ada apa sih di sini gitu. Mungkin bisa lagi langsung ya. Ayo. Yuk. Nih guys ya, sekarang kita ini berada di petilasan Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi. Ini gue mau cerita sedikit nih. Tapi sebelum gue cerita sedikit, gue mau nanya sama Lik nih. Lik, yang lu rasa di sini apa, Lik? Lumayan energinya dan ada bau-bau seperti kembang lah. Dan sangat menyengat sekali. Menyengat ya, sini ya. Bener-bener. Padahal kita baru datang di sini, cuma udah lumayan baunya. Bener-bener kuat sih, wangi bau-bau kembang itu kuat banget. Jadi gue mau cerita, ini kan dia petilasan nih. Jadi ini dulunya ini kayak tempat pertemuan para raja. Iya. Yang dibawa naungan Prabu Siliwangi dulunya. Tempat-tempat berkumpulnya, jadi bukan berkumpul kayak raja-raja itu datang dengan pasukan-pasukannya, bukan. Tapi dia itu kayak di kerajaan itu dia ada satu ruang untuk raja itu, untuk dia semedi, lalu rohnya atau mungkin Rogo Sukmo mungkin ya. Yang disebut Rogo Sukmo. Nah, di sini itu beberapa raja berkumpul di sini, di naungan Prabu Siliwangi. Ini pas di sini nih, ini tempatnya. Di sini. Kalau mungkin ini ya, udah ini aja ya, sini mah ya. Terus kita jelasin itu aja, yang penunggunya yang macan itu. Penunggunya. Dan secara kasat mata. Sama mungkin ada gue jelasin satu. Ada salah satu penunggu di sini, itu penunggu petilasan ini ya. Bukan cuma petilasan ini, tapi seluruh tempat ini itu ada penunggunya. Sosok macan harimau. Enggak, maksudnya macan itu dia emang dibilang ya, besar sih ukurannya. Kalau dibilang besar itu mungkin sepohon ini, tingginya sebesar itu, sepohon ini lebih tepatnya. Dan dia itu kayak dikelilingi sama beberapa macan juga, mungkin puluhan, tapi kecil-kecil. Jadi mungkin seukuran kakinya dari macan yang besar itu ya. Itu kecil-kecil, puluhan macan. Nah,
Nah, jadi gini guys, kan tadi bilang macan kan, yang macan gede itu. Nah itu dia itu anak buah, kalau dibilang dia itu anak buahnya dari Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi itu kan ciri khasnya dia kan pasti berbaur dengan macan ya. Ya, Ciri pengawalnya khasnya macan. pengawalnya itu macan. Jadi makanya kenapa di sini itu penghuninya, maksudnya penjaga di sini itu macan ya ini. Karena ya emang Prabu Siliwangi ciri khasnya dari macan itu kan. Nah sama di sini mau gue jelasin sebenarnya kalau perihal makhluk di sini itu banyak makhluk, banyak. Cuma gue nggak bisa nyebutin semuanya, tapi yang jelas di sini tuh udah kayak di backup sama macan ini. Jadi makhluk-makhluk yang lain atau misalkan orang-orang wisatawan yang mau ke sini pun nggak bakal diganggu oleh makhluk-makhluk goib yang ada di sini karena sudah dijaga sama Sosok tersebut. sosok macan ini. Nah sama mungkin gue mau bilang ada gini guys, kayak gue ngeliat di atas mungkin beberapa meter ke atas itu kayak ada curug ya Lik ya. Iya, di sini jadi tempat wisata, ada curug juga dan lain sebagainya. Nah, satu lagi yang mau gue jelasin, dulunya di sini tuh ada tempat kolam seperti pemandian gitu. Nah, jadi dulunya tuh di sini tempat itu dulunya diyakini warga setempat sebagai tempat pengobatan. Nah, karena dulu beberapa warga ada yang berhasil dan sembuh segala macamnya, jadi lama-kelamaan mungkin seperti ada daya tarik dari berbagai warga setempat. Nah, jadi lama-kelamaan seperti ini, kemusyrikan gitu. Jadi makanya, oh ya, satu lagi. Tempat itu dulunya dianggap sebagai tempat pengobatan karena dulu penyakit-penyakit yang non medis lah istilahnya. Setiap datang ke situ untuk mandi atau sebagainya bisa sembuh dengan sendirinya. Nah itu saya kurang tahu tahun berapanya, cuman itu udah masa lampau sebelum sekitar zaman-zaman kerajaan lah dulu. Nah itu, tapi sekarang udah ditutup karena salah satu itu faktor utamanya penyebab kemusyrikan di tempat ini. Yang menutup pun ada salah satu tokoh agama ya, Ya. ya karena apa namanya udah kayak Dianggap manusia ini kayak udah mulai mengagungkan air tersebut karena bisa menyembuhkan penyakit itu. Jadi kayak apa kesini mengagungkan, wah ini air ajaib gini, tapi hilang Allahnya. Nah ini menghilangkan dari kemusyrikan ini. Jadi salah satu tokoh agama ini menutup air itu agar menghindari dari kemusyrikan itu. Jadi begitu guys. Terus ada lagi Lik apa lagi? mau diomongin? Ya, jadi sebenarnya sih di sini emang tempat wisata dan tempatnya memang seperti ini, walaupun banyak makhluk di sini, cuman aman guys, nggak ada kejadian apa-apa. Dan di sini juga emang udah dijaga sama salah satu penunggu di sini, jadi Udah aman. aman. Ya pasti aman, udah Aman. pasti aman karena yang ngejaga emang bener-bener dia itu kayak utusan langsung dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi buat ngejaga di sini. Oh ya, macan mana ya? Nalik Mana macannya? ini kali. Bukan ini. Macannya sebelah mana? Lupa gue. Apa di atas? Kagak tahu, gue lupa. Ini. Bukan, sini mah nggak ada. Di atas ini kalau masalahnya. Coba cek dulu. Lupa gue, Cok. Ada orang tenda. Mana ya? Nggak ada sih. Macannya di kastil kalau salah. Di dalam itu. Dalam situ ya, waktu itu gue ngeliatnya. Coba. Ini bukan macan ini, hyena.
Nah, itu dia. Iya, macannya yang di dalam. Nah, jadi selama gue tadi di sini, gue kayak tertarik buat ngeliat ke patung macan yang ada di dalam. Entah kenapa gitu, sorot matanya seperti nyata gitu, walaupun itu patung ya. Cuman sebenarnya kalau kita cek dari kasat mata, sebenarnya itu emang wujudannya sosok. Cuman dari mata telanjang kita ngeliat sebagai patung. Nah, makanya kenapa gue selalu tarik banget buat ngeliat ke sana. Karena ada daya tariknya gitu, yang mengundang gue kenapa harus menjelaskan ini gitu. Karena emang bener sih kalau dibilang ini patung, tapi kayak nyata. Tapi emang bener nyata sebenarnya. Sebenarnya kayak apa ya? Emang ada makhluknya di dalam patung itu tuh ada makhluknya. Ya kalau misalnya kalian bisa ngeliat langsung, secara langsung, kalian bisa tahu. Bisa tahu, iya. Bener enggak ini di dalam patung ini ada makhluknya. Karena emang bener-bener lain dari patung yang biasanya, Lik. Ya, punya daya tarik tersendiri lah patung tersebut. Ya karena itu sebelumnya kita ceritakan penunggu di sini itu sosok macan itu. Nah, kenapa kita selalu tertarik sama patung tersebut? Iya. Dan mungkin sekarang kita stop sampai sini ya, Lik. Sudahi penulisan kali ini. Saya Afi dan teman saya Malik. Kami dari tim Kucing Hitam pamit undur diri. Siap. Bye.